Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi di hari Selasa masih dengan Bu Nesa di kelas 5. Hari ini kita masuk ke tema 1, subtema 3 pembelajaran 2. Hari ini banyak yang akan kita bahas loh. Di antaranya kita akan belajar mengenai gambar ilustrasi. Kemudian kita akan mengetahui apa saja sih gangguan mengenai sistem gerak. Dan tidak lupa kita juga akan belajar mengenai cara duduk yang benar karena mempengaruhi kesehatan tulang. Tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu ya. Berdoa selesai, terima kasih. Nah anak-anak, Bu Guru punya bacaan loh. Nah, Bu Guru akan menerangkan mengenai kelainan pada tulang. Ada apa aja sih? Yang pertama ada fraktura atau patah tulang. Patah tulang adalah kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik karena kendaraan bermotor, misalnya lagi naik motor terus jatuh ya, atau memang karena terbentur. Nah, kelainan ini dibedakan jadi dua, ada fraktura yang tertutup atau patah tulang yang gak sampai merobek kulit atau otot. Jadi, patah tulang itu di dalam tapi di luarnya gak luka. Dan yang kedua itu fraktura yang terbuka atau patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Nah, Bu Guru pada tahun 2020 itu pernah mengalami fraktura yang tertutup. Jadi pas itu Bu Guru jatuh di pagraji, kecelakaan motor, tapi nggak luka. Ternyata tulangnya yang kena. Nah, itu merupakan salah satu jenis fraktur yang tertutup. Jadi Bu Guru nggak ada luka, tapi tulangnya yang kena gitu di dalam. Kalian harus hati-hati ya. Yang kedua itu polio. Polio itu apa sih? Polio atau poliomyelitis adalah penyakit yang disebabkan oleh virus polio. Virus ini merusak saraf motorik sehingga menyebabkan kelumpuhan otot. Penyakit ini dapat dicegah loh dengan memberikan vaksin polio saat masih berusia di bawah 5 tahun. Makanya pas dulu Bu Guru kecil, terus kalian kecil pas bayi ya, kita mengikuti yang namanya vaksin polio. Untuk apa? Untuk mencegah terkena polio. Nah, kalau kaki terkena polio itu kan kalian tahu bentuknya ya, yang seperti O itu. Selanjutnya yang ada namanya osteoporosis. Nah, biasanya osteoporosis ini dialami oleh orang yang sudah lanjut usia, kakek atau nenek. Nah, osteoporosis ini gangguan pada kesehatan tulang yang disebabkan kekurangan zat kapur. Nah, ini menyebabkan tulang kita itu mudah patah atau retak. Karena kalau misalnya orang sudah semakin tua, itu kan produksi zat kapurnya semakin sedikit ya. Nggak seperti kalian yang masih kecil atau Indonesia yang masih umur 20-an, itu produksi zat kapurnya masih baik. Tapi kalau sudah lanjut usia itu produksi zat kapurnya sudah mulai berkurang sehingga mereka rentan terkena osteoporosis. Nah, mengatasinya dengan apa? Dengan banyak minum kalsium, vitamin kalsium. Nah, osteoporosis ini untuk mencegahnya dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang baik untuk tulang. Contohnya, makanan yang banyak mengandung vitamin D dan kalsium. Nah, makanan yang banyak mengandung vitamin D dan kalsium itu contohnya susu dan ikan. Nah, makanya kenapa kalian sekarang itu harus sering minum susu biar sehat, tulangnya kuat. Kemudian ada juga yang namanya fisura atau retak tulang. Nah, fisura atau retak tulang ada kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Jadi kalau patah itu memang yang gitu kan patah, tapi kalau fisura atau retak itu dia tulangnya hanya retak. Biasanya kalau patah itu harus dikip ya karena disambung. Kalau fisura atau retak tulang itu biasanya kalau fraktura atau patah tulang itu biasanya dipen ya atau disambung, tapi kalau fisura atau retak tulang biasanya dikip kayak gitu. Nah, kemudian ada rematik. Nah, biasanya kalian pernah dengar nggak orang tua, aduh kakiku rematik gitu-gitu. Bu Guru sering tuh denger tuh kaki rematik. Nah, biasanya juga ini seringnya juga dialami oleh orang yang sudah 40 ke atas sih ya. Nah, rematik ini adalah penyakit yang menyebabkan nyeri pada persendian. Biasanya rematik itu menyerang pada pergelangan tangan, kaki, dan siku. Tapi nggak menutup kemungkinan kita juga bisa rematik. Kenapa? Karena biasanya kalau misalnya terlalu tegang gitu, biasanya kan nanti gemermet gitu kayak kesemutan gitu ya. Selanjutnya ada kifosis. Kifosis ini tulang punggung yang terlalu bengkok ke belakang atau bungkuk. Nah, kelainan ini disebabkan sikap duduk atau berdiri yang sering membungkuk. Nah, makanya kalian kalau duduk itu jangan sering membungkuk. Kenapa? Karena takutnya nanti menyebabkan kifosis. Ada lagi yang namanya lordosis. Lordosis ini tulang punggungnya itu terlalu bengkok ke depan sehingga ya ini tuh mengakibatkan kita itu membusung dadanya ke depan gitu. Itu sebabnya itu karena kebiasaan duduk kita dan berjalan kita juga. Makanya kita berjalannya yang wajar-wajar aja ya.
Kemudian ada yang namanya skoliosis nih. Nah, skoliosis ini adalah tulang punggung yang bengkok ke kiri atau ke kanan. Kelainan ini biasanya disebabkan kebiasaan duduk dengan posisi miring atau mengangkat beban berat yang tidak seimbang antara bahu kiri dengan bahu kanan. Ini contoh gambar orang terkena skoliosis. Nah, kalau ini kifosis nih, jadi kayak bungkuk. Nah, kalau lordosis ini kayak membusungkan dada kayak gitu. Nah, Bu Guru punya teman yang kodarullah kena skoliosis. Nah, dia mengalami skoliosis, dia dibantu menggunakan pakai seperti kayak mantel ya. Seperti mantel atau baju gitulah. Nah, jadi itu tuh kayak korset gitu, itu untuk menyanggah tulang kita kayak gitu. Brace skoliosis kayak gitu buat menyanggah tulang kita biar kita itu nggak miring-miring kayak gitu. Nah, anak-anak, sekarang Bu Guru akan menjelaskan nih sikap duduk gimana sih yang benar yang mempengaruhi kesehatan tulang. Nah, setiap hari manusia itu tentu melakukan aktivitas yang mungkin dapat menguras tenaga, pastinya ya. Setelah beraktivitas, mereka akan merasa lelah dan terkadang duduk. Nah, saat duduk, tentu kita harus memperhatikan posisi dan sikap yang benar. Hal tersebut akan mempengaruhi kesehatan dan perkembangan tulang kita. Gerakan duduk yang salah dapat menimbulkan penyakit. Nah, ada juga penyakit tulang belakang, contohnya ya. Nah, apabila tidak ditangani sedini mungkin, efek sampingnya baru akan terasa di masa yang akan datang. Salah posisi duduk juga bisa menyebabkan tubuh menjadi sakit atau punggung kita menjadi nyeri. Apabila membiasakan diri duduk dalam posisi membungkuk, tubuh menjadi tidak tegak dan postur tubuh kita pun akan berubah. Posisi dan sikap duduk yang benar itu posisi dan sikap duduk yang ergonomis. Pada saat duduk, usahakan posisi kepala berada segaris dengan tubuh dan menghadap ke depan. Bahunya rileks dengan lengan berada pada kedua sisi tubuh kita. Sikunya menempel pada tubuh dan menekuk membentuk sudut 90-120 derajat. Punggung kita harus ditopang secara penuh dengan penopang pada saat tegak atau sedikit bersandar. Posisi paha dan panggul ditopang oleh dudukan kursi dan sejajar dengan lantai. Nah, kalau lutut setinggi panggul membentuk sudut 90 derajat. Oke. Sekarang, kalian sudah mengamati tadi yang Bu Guru bacakan ya mengenai posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Nah, sekarang kalian juga bisa baca lagi nih bacaannya di LKS halaman 61 mengenai posisi duduk yang benar. Oke. Nah, sekarang kita lihat, apakah posisi duduk seperti ini benar? Benar tidak? Ya, tidak benar ya. Karena kenapa? Badan itu tidak tegak lurus. Pintar. Kalau ini benar nggak? Oh enggak, jelas. Dia jelas kesakitan ya. Karena dia posisi duduknya seperti ini. Makanya pinggangnya sakit. Nah, ya. Oke. Oke anak-anak. Nah, posisi duduk seperti ini benar nggak? Iya, ini juga betul ya. Jadi posisi duduk yang benar tuh yang seperti ini nih ya. Oke, siap ya. Oke anak-anak, jadi tugas hari ini yaitu mengerjakan LKS tema 1 halaman 61 di Penilaian Bahasa Indonesia. Di situ kalian menentukan arti dari kosakata. Ada kosakata ergonomis ya. Kemudian ada nyeri, penyakit, rileks, dan tulang. Silakan kalian cari artinya ya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Apabila Bu Guru ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.